Shalom, salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat, menyambut minggu yang baru. Saya sangat bersukacita dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudaraku semua dan saya berharap bahwa Bapak Ibu yang terkasih dalam keadaan sehat, sukacita. Saudara-saudaraku, dalam 2 bulan terakhir ini kita masih diingatkan untuk tetap waspada dan disiplin menjalankan prokes karena adanya peningkatan COVID-19. Saudaraku, ada banyak berita-berita duka yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antara kita, mungkin semakin banyak orang yang makin merasa khawatir karena mempertanyakan apa yang akan terjadi di depan. Apa kata Yesus tentang hal ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 27 dan 34. Saudara-saudaraku, badai persoalan hidup dalam dunia ini mungkin akan selalu ada. Namun ada rahasia firman Tuhan agar kita anak-anaknya tidak takut akan segala kabar buruk. Sebaliknya, kita akan tetap teguh dan hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mazmur 112. Saudaraku, tema ibadah kita pada hari ini adalah Tuhan memerintah dalam hidupmu. Kita akan belajar mengapa begitu pentingnya memahami Tuhan Allah Bapa kita yang memerintah dalam hidup kita. Kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Joshua Yap. Saudara-saudaraku, mari, inilah saat yang istimewa. Tuhan berikan kesempatan untuk kita bersekutu bersama keluarga Allah, menikmati hadirat-Nya. Mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya dengan meninggalkan segala kesibukan kita, memuji, menyembah Tuhan dengan sikap hormat dan sukacita. Kita persiapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Dengan mata tertutup, namun hati kami yang terangkat kepadamu ya Bapa. Kami menyatakan syukur dan limpah terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang tidak henti-hentinya Tuhan karuniakan dalam perjalanan hidup kami. Merenungkan kehidupan kami dan berbagai keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Kami sadar Bapa, bahwa kami bukanlah siapa-siapa tanpa kuasa dan kasih-Mu. Bersyukur atas pertolongan Roh Kudus yang membuang segala keraguan dalam hati kami, yang terus setia menerangi kami, sehingga kami dijauhkan dari segala kejahatan dan malapetaka. Bapa yang baik, sebagai manusia yang berdosa, layakkanlah kami untuk menghampiri tahta-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuntun kami sebagai saksi-Mu, agar teladan Kristus Sang Juru Selamat nyata dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami di saat kami bersuka cita maupun di saat kami tengah berduka.
Bapa, mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Joshua Yap, sehingga apa yang dipersiapkannya boleh Tuhan sempurnakan menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Rahmat dan anugerah Tuhan pun berlimpah bagi setiap orang yang Tuhan perkenankan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dengan sukacita darimu, kami menyongsong minggu yang baru. Hati kami meluap kegirangan, menyambutmu, memujimu, dan menyembahmu. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Engkau yang akan melimpahkan penyertaan-Mu, hikmat dan berkat-Mu bagi kami. Kasih setia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, kita angkat pujian dari awal. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Tuhan memerintah dalam hidupmu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu melebihi dari emas, bahkan daripada emas tua. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia akan lenyap dari tanahnya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau naikkan penyembahan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, betapa aku mencintai segala yang terjadi. Haleluya. Betapa ku mencintai
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Firman Tuhan katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali katakan, Bapa sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara berjudul The Lord Shall Rule Over You, atau Tuhan akan memerintahmu. Sebenarnya kita akan membahas beberapa pasal dari kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu Saudara. Namun ayat nats kita pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Ya, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kami boleh dalam keadaan yang sehat, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kini waktunya kami hendak mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapak, urapi dan kuasai kami semua, supaya kami boleh terpaku hati dan pikirannya hanya kepada firman-Mu. Dan terlebih lagi kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang penuh kelemahan ini, biarlah kiranya dari mulut lidah bibir hamba hanya keluar perkataan firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang berbunyi begini, bagai kacang lupa kulitnya. Tentu saudara sering mendengar pepatah itu, bukan? Dan pastinya saudara tahu apa artinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Saudara, arti kacang lupa akan kulitnya adalah orang yang lupa akan asal-usulnya. Atau dalam arti lain, kacang lupa akan kulitnya itu dimaksudkan kepada orang yang dikatakan tidak tahu diri. Bisa juga diartikan ibaratnya seseorang yang melupakan teman atau saudara atau kerabatnya yang telah membuat dia begitu sukses, membantu menolong dia pada waktu dia susah dan membantu dia untuk supaya dia bisa berhasil. Nah, orang yang seperti kacang lupa kulitnya itu adalah orang yang lupa atau melupakan seseorang yang begitu berjasa di dalam kehidupannya. Alih-alih dia menghargai orang yang sudah menolongnya dia itu, maka si kacang lupa akan kulitnya itu justru melupakan. Bahkan tidak jarang justru membalas dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, pepatah atau peribahasa itu Bapak Ibu Saudara sangat cocok kita kenakan kepada bangsa Israel. Ya, karena kelakuannya seperti kacang lupa akan kulitnya. Allah sudah menuntun mereka keluar dari Mesir, memelihara mereka selama perjalanan di padang gurun, dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Allah lah yang kemudian memberikan kepada mereka kekuatan untuk memerangi dan menduduki kota-kota di tanah perjanjian itu. Namun bangsa Israel yang seperti kacang lupa kulitnya itu bukan cuma tidak mentaati Allah, karena membiarkan penduduk asli kota yang mereka duduki tinggal di tengah-tengah mereka, meskipun mereka itu menjadi orang Rodi atau budak orang Israel. Sehingga akhirnya mereka itu menyembah berhala-berhala dan beribadah kepada Baal. Tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, saya bacakan buat saudara. Hakim-Hakim pasal kedua ayat 11 sampai ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan,
Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Nah, seharusnya kan ya Bapak Ibu Saudara, mereka itu bersyukur kepada Allah yang sudah menolong dan membantu mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Dengan menyembah Allah saja, itu seharusnya yang mereka kerjakan. Tapi memang mereka, orang Israel itu bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Dan hal itu bukan sekali saja terjadi, saudara, tapi berulang-ulang terjadi, berulang-ulang kali dilakukan oleh orang-orang Israel. Nanti saudara bisa baca kisahnya di Hakim-Hakim pasal ketiga dan keempat. Dan kalau saudara membacanya dengan teliti, maka saudara akan mengerti bahwa bangsa Israel yang telah ditolong Tuhan dari penindasan dan penguasaan bangsa-bangsa lain dengan membangkitkan seorang hakim yang akhirnya membebaskan mereka. Tetapi setelah itu, setelah hakim itu mati, maka bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yakni melupakan Tuhan dan beribadah menyembah para Baal. Kemudian di pasal 5 nanti kalau saudara baca diceritakan Tuhan mengizinkan ribuan orang Midian menghancurkan pertanian orang Israel dan memusnahkan sumber makanan mereka selama 7 tahun berturut-turut sampai orang-orang Israel itu melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya, demikian tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Nah, kemudian di ayat ke-7 saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 itu diceritakan begini, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memahami bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melakukan pekerjaannya, maka keterkaitan dan keterikatan dengan idola-idola duniawi atau para berhala dunia harus dihancurkan. Concern Tuhan lebih tertuju pada penyembahan berhala daripada penindasan orang Midian. Karena Tuhan sebenarnya dapat mengatasi kekuasaan orang Midian itu dengan mudah. Oleh karena itulah Tuhan berusaha meyakinkan orang Israel untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Dan itu juga sebabnya Tuhan kemudian sebelum membangkitkan Gideon untuk menolong orang Israel, dia mengirimkan seorang nabi yang menyampaikan perkataan Allah. Seperti di ayat yang kita baca tadi. Sekali lagi saya mau bacakan kepada saudara. Dan aku telah berfirman kepadamu, demikian firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah berhala orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Ya, Tuhan menegur orang Israel, Tuhan mengingatkan orang Israel, dan Tuhan concern supaya mereka tidak menyembah Allah orang Amori. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjutkan kisah Gideon, ada pertanyaan refleksi bagi kita yang harus kita renungkan. Bagaimanakah kehidupan kita selama ini? Apakah kita juga seperti orang Israel? Bagai kacang lupa akan kulitnya.
Saya percaya saudara adalah orang Israel secara rohani yang tetap taat dan setia kepada Allah dan tidak akan menyembah berhala. Benar kan ya? Pastilah kita tidak akan menyembah patung, tapi mungkin tanpa disadari kita juga sudah menyeleweng dengan menyembah berhala-berhala modern. Saudara, Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit Gods atau Allah-Allah palsu mendefinisikan bahwa berhala adalah segala sesuatu yang begitu penting dan esensial di dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan hal penting tersebut, hidup kita terasa tidak layak untuk dihidupi. Berarti benda itu akan menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ya, jadi berhala itu adalah sesuatu yang mengontrol hidup seseorang sampai semua hal hanya terfokus pada hal tersebut. Nah, kalau sudah demikian, saudara, berhala bukanlah hanya sesempit soal patung-patung, tetapi menjadi sangat luas. Berhala modern kita saat ini bisa termasuk pada uang, pekerjaan, games, ya, hobi, gadget, dan sebagainya. Berhala modern kita ada pada apa atau pada siapa kita meletakkan seluruh hidup kita. Nah, hal ini menunjukkan siapa Allah yang sebenarnya di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Jangan-jangan saudara justru punya ilah-ilah lain berupa berhala-berhala modern itu. The Lord shall rule over you. Allah seharusnya yang mengendalikan dan memerintah atas diri kita. Ada amin, saudara. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33 atau yang setara dengan itu Lukas 12 ayat 31. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Di dalam terjemahan baru, saudara, tentu saudara hafal ayat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sendiri menekankan kepada kita bahwa kita harus mengusahakan supaya Allah memerintah atas kehidupan kita. Dan jika Allah memerintah atas hidup kita, maka kita harus tunduk kepada Allah saja, mentaati perintahnya saja, dan hanya menyembah Dia saja, serta mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat, saudara, bahwa kita sudah memperoleh keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuh dan darah Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut, sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Maka izinkan Yesus untuk memerintah hidup kita, berkuasa atas diri kita, dan mengontrol kehidupan kita. So the Lord shall rule over you. Tuhan harus memerintah atas diri kita. Jangan kita menjadi seperti kacang lupa akan kulitnya dengan menyembah ilah lain. Ada amin, saudara. Nah, sekarang mari kita kembali kepada Gideon yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Midian. Gideon, saudara, adalah seorang pemuda dari keluarga yang tidak dikenal dari suku Manasye. Gideon sendiri tidak yakin akan dirinya sebenarnya atas perintah Allah untuk membebaskan orang Israel. Karena itu, kemudian Gideon meminta bukti tentang kehendak Allah lewat sebuah mukjizat. Ya. Dan saya akan membacakan saudara dari ayat 36 sampai 40 apa yang diminta tanda itu oleh Gideon. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan gulungan bulu domba di tempat pengirikan.
Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun, dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita tahu bahwa Allah itu selalu memilih pemimpin yang sederhana untuk membawa kemenangan bagi orang Israel. Gideon adalah salah satunya. Orang biasa yang kurang percaya bahwa dia adalah orang yang dipilih dan dia juga tidak percaya pada kekuatan atau kemampuannya sendiri. Memang kadang-kadang keyakinan pada kekuatan diri sendiri itu seringkali menjadi musuh ya saudara di dalam diri kita. Karena kecenderungannya jika seseorang begitu yakin dan percaya akan kekuatan kemampuannya sendiri, maka dia akan mengandalkan kekuatannya daripada mengandalkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang maha besar itu. Karena alasan itulah saudara, Allah memerintahkan Gideon kemudian. Ya, kalau baca selanjutnya, bahwa Gideon yang kemudian setelah mendapatkan tanda itu dan dia yakin bahwa Tuhan memilih dia, kemudian dia membawa begitu banyak orang sebagai pasukannya untuk melawan orang Midian. Namun Tuhan memerintahkan untuk mengurangi jumlah pasukannya. Udah itu terlalu banyak, Tuhan bilang. Ya, dari jumlah 32 orang pasukan itu kamu kuranginlah. Ya, maka dikurangilah oleh Gideon sesuai perintah Tuhan menjadi 10 orang. Tapi kemudian Tuhan juga berkata lagi bahwa 10.000 itu masih terlalu banyak, coba dikurangi lagi. Dan Gideon saudara mengikuti cara yang diperintahkan Tuhan untuk mengurangi dari jumlah 10.000 itu menjadi 300 orang saja. Jumlah pasukan yang sangat kecil, saudara, dibandingkan dengan jumlah orang Midian yang harus dikalahkan oleh Gideon. Namun, hanya dengan jumlah pasukan yang sedikit itulah, maka Allah menang atas orang Midian yang jumlahnya ribuan itu. Lewat kejadian itu sebenarnya saudara, Allah telah menunjukkan dan ingin mengajar orang Israel bahwa bukan persoalan seberapa besar kekuatan yang dimiliki, namun ketaatan dan kesetiaan kepada Allah saja yang akan memberi kemenangan. Nah, bagaimana dengan kita? Poin refleksi kita yang kedua dari firman Tuhan hari ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan atas semua persoalan hidup kita selama ini? Dan sudahkah kita belajar bahwa ketika mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan gagal? Atau kalaupun kita berhasil, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Karena kita merasa kita mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kehidupan saudara hari selama ini? Firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-5. Kita harus selalu ingat saudara. Demikian kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara, akan mengalami kejatuhan, akan merana dan menderita. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Demikian kata firman Tuhan. Nah, sebaliknya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 lanjutannya, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kehidupannya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Seperti pohon yang tidak mengalami datangnya panas terik,
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian kata firman Tuhan, saudara. So, selama ini, apakah kita sudah sepenuhnya betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita? Ataukah kita lebih sering mengandalkan kekuatan, kepandaian, serta kemampuan kita untuk mengalahkan setiap persoalan di dalam kehidupan kita? The Lord shall rule over you. Tuhanlah yang harus memerintah atas hidupmu. Maka kita harus senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Janganlah kita mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi mengandalkan berhala-berhala yang tidak bernyawa itu, saudara. Ya, jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Ada amin, saudara. Ya, baik, sekarang kita kembali ke Gideon, saudara. Setelah memerintahkan Gideon untuk menyerang orang Midian, Allah tahu bahwa Gideon itu masih takut dan meminta tanda untuk meyakinkan dirinya. Maka Allah membimbing Gideon untuk menyelinap masuk ke kemah orang Midian, sehingga Gideon dapat mendengar percakapan mereka yang sebenarnya mereka itu takut dengan Gideon. Dan setelah mendengar percakapan itu, kemudian Gideon dikatakan firman Tuhan sujud menyembah. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 dikatakan begini, saudara. Ya, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Gideon tidak membiarkan ketakutan dan keterbatasannya menghentikan dia untuk melakukan hal yang benar seperti yang Allah perintahkan. Meskipun Gideon, saudara, sangat lambat untuk meyakinkan dirinya bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah, orang yang tepat untuk memimpin pasukan 300 itu tadi, namun akhirnya dia bertindak sesuai dengan perintah Allah. Tanpa menggunakan pedang, baik oleh Gideon maupun 300 pasukannya untuk mengalahkan orang Midian. Allah kemudian menyuruh Gideon pada malam hari ketika sudah malam, ya perintahkan Gideon untuk menyerang kubu bangsa orang Midian. Gideon memberikan masing-masing tentaranya, dikatakan firman Tuhan ya, sebuah trompet, sebuah obor dan kendi dari tanah liat. Dan dengan diam-diam mereka mengepung perkemahan lawan. Masing-masing obor disembunyikan ya di dalam sebuah kendi. Dan begitu Gideon memberi tanda, setiap orang meniup trompetnya dan memecahkan kendinya. Allah membuat bangsa Midian kemudian kebingungan sehingga mereka saling membunuh. Mereka yang selamat bingung, kemudian melarikan diri dan terus mundur keluar perbatasan orang-orang Israel. Allah menang pada hari itu, saudara. Allah yang telah menyalahkan orang Midian ke tangan orang Israel sesuai dengan janjinya. Nah, setelah kemenangan atas orang Midian itu, orang Israel kemudian melihat keberanian dan ketangguhan Gideon. Ya, mereka kemudian meminta Gideon untuk memerintah atas mereka. Di ayat Hakim-Hakim 8 ayat 22 yang kita baca tadi, saudara, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Orang Israel meminta Gideon untuk memerintah atas orang Israel. Gideon tidak melupakan perintah dan kekuasaan Tuhan atas rakyatnya, saudara. Gideon itu sangat menyadari bahwa bukan kekuatannya yang telah mengalahkan orang Midian, tetapi kekuatan dan kekuasaan Allah saja yang memungkinkan mereka itu untuk meraih kemenangan. Gideon bukanlah kacang yang melupakan kulitnya, saudara. Maka di ayat ke-23 yang tadi kita juga sudah baca, saya bacakan ulang buat saudara, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Jadi saudara, Gideon tahu diri
dan dia tidak menjadi sombong dan memegahkan diri. Itu sebabnya dia menolak memerintah dan berkuasa atas orang Israel. The Lord shall rule over you. Tuhan yang memerintah kamu, kata Gideon. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan di minggu ini adalah, maukah saudara mengizinkan Tuhan untuk memerintah dalam hidupmu? Jika demikian, maka yang pertama, jangan ada padamu, kata firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Allah. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Yang kedua, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. The Lord shall rule over you. Tuhan yang memerintah hidupmu. Maka Tuhan juga yang akan menyertaimu dalam setiap situasi dan setiap keadaan yang bagaimanapun yang kita hadapi. Bahkan ketika ajal satu hari akan menjemput kita, Tuhan pasti akan beserta kita. Ada amin, saudara. Nah, sebagai penutup khotbah pagi hari ini, saudara, mari kita belajar dari seorang Henry Francis Lyte, seorang pendeta yang lahir pada tanggal 1 Juni 1793 di desa Etnam di dekat Elso, Skotlandia. Henry Lyte, saudara, menggembalakan gereja Anglikan di Brixham, Inggris selama 24 tahun. Di awal usianya 50-an, Henry Lyte terkena penyakit tuberkulosis atau TBC. Dan karena penyakitnya semakin berat dan kondisi kesehatannya semakin merosot, dokter menyarankan dia untuk pergi ke daerah yang lebih hangat. Henry setuju dan dia berencana berlibur ke Roma, Italia, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada tanggal 4 September 1847, dia menyampaikan khotbahnya yang terakhir, yang dia ambil dari Lukas pasal 24 ayat ke-29. Nah, ayat itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, saudara ingat ceritanya, yang kemudian menemui dua orang muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan di akhir perjalanannya, permintaan kedua murid itu adalah, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent, dalam terjemahan King James Version, saudara. Lalu maksudlah dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, menyatakan dirinya kepada mereka. Ya, singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka. Nah, ayat itu, Bapak Ibu Saudara, begitu dalam tertanam di dalam benak Henry Lyte. Dan menjelang sore, dia kemudian berjalan-jalan, melintasi kebunnya menuju ke pinggiran pantai yang telah sangat dikenalinya. Disitulah tempat di mana dia kemudian menulis puisi doa. Dan kemudian itu menjadi naskah lirik dari sebuah lagu yang sangat populer yang berjudul Abide with Me atau Tinggal Sertaku. Itu adalah sebuah permohonan kepada Kristus untuk tinggal menyertai dia melalui malam gelap dan sulit. Henry Lyte tahu bahwa akhir hidupnya tidak akan lama lagi akan datang. Dan dia memohon kepada Tuhan untuk tinggal serta dia. Henry Lyte, saudara, tidak pernah sampai ke Italia. Dia kemudian meninggal dalam perjalanannya di kota Nice, Perancis, pada tanggal 20 November 1847 di Hotel de Angleterre pada usia 54 tahun. Pendeta Manning yang kebetulan tinggal di hotel yang sama dan mendampingi Henry Lyte pada saat dia menjelang
menghembuskan nafasnya yang terakhir, bersaksi saudara, bahwa tangan Henry Light itu mengarah ke langit, seakan berusaha menggapai sesuatu, dan dia berbisik, peace, damai, enjoy, sukacita. Itulah dua kata terakhir dari Henry Light. Dan kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu suatu peristiwa perpindahan terakhir yang nampaknya begitu mudah, penuh damai, penuh sukacita, seperti yang diharapkan oleh Henry Light. Nah, di dalam ibadah pemakaman Henry, saudara, lagu Abide With Me kemudian dinyanyikan untuk pertama kali. Dan lagu itu sejak tahun 1927 selalu dinyanyikan pada pembukaan pertandingan final sepak bola Liga Inggris. Dan lagu Abide With Me itu sangat populer, saudara. Bahkan pernah dinyanyikan pada acara pernikahan Raja George yang ke-6 dan juga pernikahan putrinya, yaitu Ratu Elizabeth II. Dan saya akan membacakannya lirik lagu tersebut, Abide With Me, dan setelah itu kita akan sama-sama menyanyikannya, saudara. Ya, demikian dari syair lagu Abide With Me. Bait yang pertama, saudara, Abide with me, fast falls the eventide. Tinggal sertaku, hari telah senja. The darkness deepens, Lord with me abide. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah. When other helpers fail and comfort flee, lain pertolongan tiada kutemu. Help of the helpless, oh, abide with me. Maha penolong, tinggal sertaku. Bait yang kedua, saudara, swift to its close ebbs out life's little day. Hidupku surut, ajal mendekat. Earth's joy grow dim, its glories pass away. Nikmat duniawi hanyut melenyap. Change and decay in all around I see. Tiada yang tahan, tiada yang teguh. O thought who changes not, abide with me. Kau yang abadi, tinggal sertaku. Bait yang ketiga, I need thy presence every passing hours. Aku perlukan dikau tiap jam. What by thy grace can foil the temper's pour. Dalam cobaan, kaulah kupegang. Who like thyself, my God, my guide, and stay can be. Siapa penuntun yang setaramu? Through cloud and sunshine, Lord, abide with me. Siang dan malam, tinggal sertaku. Demikian lirik lagu ini, Bapak Ibu Saudara, dan sekarang mari kita menyanyikannya bersama-sama. Tinggal sertaku, hari telah senja. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu.
Lagu yang indah ya saudara, meskipun nadanya sederhana, liriknya begitu indah dan penuh makna. Dan mungkin lagu ini akan menjadi lagu favorit buat saudara. Apalagi ketika mungkin saudara menghadapi saat-saat yang sulit, saat-saat yang begitu penuh keraguan, bahkan penuh ketakutan. Nah, biarlah lagu ini juga boleh menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan untuk selalu tinggal beserta kita. Dan sekaligus menjadi pernyataan iman bahwa Tuhanlah yang memerintah hidup kita. The Lord shall rule over you. Tuhan yang memerintah hidupmu. Dengan demikian, Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang menolong dalam pergumulanmu. Dan Tuhan juga yang menyertaimu sampai kita semua tiba di rumah Bapa yang kekal. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang kekal. Oleh karena itu, kami hanya menyembah Engkau, dan kami mau mengizinkan Tuhan untuk memerintah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terus ingatkan kami, terus ajar kami, supaya kami boleh terus bersandar pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kami sendiri untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Sampai kami boleh menyelesaikan kehidupan kami boleh mencapai finishing well, kami boleh tetap menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan seluruh jajaran aparat pemerintah sampai ke tingkat-tingkat desa. Supaya mereka terus boleh Tuhan berikan hikmat dan bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami dengan menjaga keamanan dan kestabilan ekonomi negara kami Tuhan, dan negara kami boleh pulih dari COVID-19 supaya masyarakat Indonesia Tuhan boleh kembali beraktivitas dengan baik ya Bapak, dan supaya ekonomi Indonesia boleh terus pulih sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat, Bapak Gembala kami Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan terus memberkati dia di dalam studinya, di dalam pelayanannya, juga memberkati keluarganya, istri dan kedua anaknya. Kiranya Tuhan yang terus memelihara, memberikan mereka kecukupan berkat-berkat jasmani, dan juga memberikan sukacita damai sejahtera bagi mereka. Berdoa juga buat Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, kiranya juga Tuhan memberkati pelayanannya dan apapun yang dikerjakannya, berkati juga istri dan kedua anaknya Tuhan, supaya mereka boleh terus berkecukupan dan penuh dengan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati juga untuk gereja kami yang masih terus dalam proses renovasi, supaya semuanya boleh terselesaikan lebih cepat Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara onsite. Dan kami mohon juga pertolongan Tuhan untuk kecukupan dana renovasi maupun dana operasional yang dibutuhkan oleh gereja kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di Gereja Rasul Indonesia Berkat, supaya mereka juga boleh terus punya semangat dan kerinduan untuk melakukan amanat agung yang Tuhan berikan, menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu berikan kami semua satu semangat untuk memberitakan Injil, supaya bertambah-tambah jiwa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh pengurus dan majelis, biar kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka pribadi, dan Tuhan juga tambah-tambahkan iman mereka, dan mereka kembali
punya semangat yang tinggi untuk melayani Tuhan di dalam Gereja Rasul Indonesia Berkat. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga Diaken Dianita Nasution dan keluarga Bapak Beni Bakar Besi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dan kiranya juga Tuhan menjauhkan mereka dari COVID-19 dan kiranya mereka juga tercukupkan segala kebutuhan mereka dan di dalam keluarga mereka selalu ada damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan juga mungkin pergumulan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup mereka. Kiranya Tuhan yang terus memberikan pertolongan dan menguatkan iman mereka sehingga mereka terus juga menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit atau pemulihan dari sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati obat-obatan dan proses penyembuhan ataupun pemulihan yang mereka jalani supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, untuk Ibu Roma Situmorang. Kiranya Tuhan memberkati di usia yang bertambah ini, Tuhan kiranya apa yang dia cita-citakan boleh tercapai sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk Kota Jakarta dan segala kebijaksanaannya serta negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menurunkan shalom ke atas Jakarta dan Indonesia sehingga kami semua anak-anak Tuhan boleh terus beribadah kepada Tuhan tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan doa-doa syafaat kami yang tidak sempurna ini dan kami naikkan dengan beralaskan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Joshua Yap. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menyempurnakan ibadah kita dengan memberikan persembahan. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tetapi Ia menginginkan apa yang ada di balik persembahan kita, yaitu hati kita. Tuhan ingin kita percaya kepadanya, salah satunya adalah melalui persembahan kita. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaiki 3 ayat 10. Jemaat Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Kembalilah dalam kehidupanmu dan sungguh-sungguh izinkan Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kehidupan. Terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita
Tengadahkan wajahmu, arahkan hatimu, dan terima serta aminkan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.